Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahal mursalin qaimas samawati wal aradin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil mursalin imamil muhtadin qa'dil mujahidin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di akhir bulan Jumadil Akhir kita sudah di tanggal 24 ya saat ini. Artinya kita lebih dekat lagi, semakin dekat akan ketemu dengan bulan Ramadan. Sisa 66 hari lagi, insya Allah kita ketemu syahr Ramadan, insya Allah. Dan Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan banyak karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga masih banyak nikmat yang kita rasakan sampai saat ini. Baik berupa ni'matul al-Islam, kita masih menjadi bagian minal muslimin wal muslimat. Ya, nikmatul al-iman dan juga nikmatul sehat wal afiyah, nikmat yang luar biasa pada saat pandemi ini, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita optimalkan kembali. Seluruh nikmat yang kita rasakan sampai saat ini kita jadikan sebagai pondasi atau landasan dalam kehidupan kita yang fana ini untuk membangun amal-amal unggulan kita, melakukan hal-hal kebaikan sepanjang ada nikmatul al-hayah, nikmat kehidupan ini. Jadi jemaah sekalian, insya Allah kita akan mengkaji tadi tema yang sudah disampaikan oleh MC tadi, ya, kaitan urgensi muhasabah dan juga kaitan dengan pengenalan waktu dalam kehidupan kita. Ini tema yang kita akan mengkaji, akan kita kaji ya. Jadi apa sih pentingnya kita melakukan muhasabah atau melakukan evaluasi. Kemudian juga bagaimana kita mengelola kembali waktu-waktu kita. Ya, tentunya dengan perencanaan yang lebih baik lagi, dengan strategi yang kita inginkan ya. Ujungnya apa? Kita ingin ada keberkahan, ada sukses ya. Fid dunya wal akhirah. Nah, ini yang kita inginkan dalam kehidupan kita ini. Maka kita akan mengkaji ini, jemaah sekalian. Kaitan dengan muhasabah. Urgensinya apa? Kemudian pengelolaan waktu kita. Waktu karena adalah kehidupan, adalah kaitan dengan waktu-waktu kita itu. Al-waktu huwal hayah, ada sebuah kaidah begitu. Bagaimana kita tata kembali, kita kelola sisa-sisa yang ada ke depan. Untuk apa? Melakukan perencanaan dan strategi. Kemudian kita juga melakukan analisa SWOT kita, kekuatan yang ada dalam diri kita. Kita sebagai pribadi, kita sebagai keluarga, kita sebagai masyarakat, atau juga kita sebagai apa? Karyawan yang ada di perusahaan kita. Kekuatannya kita kayak apa sih? Kemudian kelemahan-kelemahan kayak apa? Ada nggak sebuah kesempatan, opportunity, dan juga kita tahan adanya ketika ada ancaman-ancaman itu sesuatu ya yang ada mungkin dalam kehidupan kita. Ujungnya apa? Sukses dunia dan akhirat. Ini yang kita pahami ya. Poin-poin ini ya. Karena kita mintanya kan dua-duanya.
ad-dunya wal akhirah itu yang kita minta dalam doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini sangat penting ya, pemahaman kayak begini. Maka ketika kita memahami bahwa kita akan kembali dan juga kita ada juga sebuah ahdaf, tujuan, ada target dalam kehidupan kita, inilah saatnya kita melakukan muhasabah itu kan ya. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, karena dengan muhasabah dan atau melakukan evaluasi ya, kita akan tahu. Yang pertama, amal-amal kebaikan sepanjang ini, selama kehidupan kita ini, yang perlu kita pertahankan dan juga perlu kita tingkatkan di tahun-tahun berikutnya dalam kehidupan selanjutnya. Kemudian yang kedua, kita tahu kekurangan-kekurangan kita, keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan, entah itu kemaksiatan, kemungkaran dan lain sebagainya. Yang kita stop ya. Ketika kita melakukan muhasabah itu kita tahu, kita stop dan juga kita tinggalkan. Ini sangat pentingnya tadi kita memahami dua hal ini. Ketika kita melakukan muhasabah, ketika kita melakukan evaluasi itu, tanpa adanya muhasabah atau evaluasi, nggak mungkin kita tahu mana sih yang perlu ya, poin-poin positif atau kebaikan yang perlu kita tingkatkan. Dan juga kita nggak tahu keburukan yang udah lewat. Beda kalau kita melakukan muhasabah kembali. Nah, saatnya kita melakukan muhasabah. Mungkin kaitan dengan pergantian tahun baru dari 2021 menuju 2022. Atau mungkin bulan-bulan qamariyah kita, hijriyah kita, yang sebentar lagi kita akan ketemu dengan Ramadan lagi. Atau kaitan dengan apa? Hal-hal yang terjadi, peristiwa-peristiwa alam yang luar biasa. Kita diingatkan kembali. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu. Dan saatnya, ini ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Wa ma nazala minal haqq. Jemaah sekalian, belumkah datang waktunya? Alam ya'ni, saat ini. Bagi siapa? Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. An takhsha'a qulubuhum, hati-hati mereka khusyuk kembali. Lidzikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haqq, dan juga apa-apa yang telah diturunkan minal haqqi, dari kebenaran yang ada. Kaitan dengan Al-Qur'an. Ya. Jangan sampai ada seorang muslimah mengejek ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, sudah tidak sesuai dengan zaman. Apalagi kaitan dengan risalah Islam. Ada yang ngotak-ngatik ya. Katanya sholat wajib ya, tapi tidak 5 waktu ya. Nah, banyak hal yang terjadi kan saat ini. Nah, ini fitnatul zaman itu. Maka perlunya kita melakukan perlu muhasabah kembali ini. Ya, lakukan evaluasi kembali sebagai seorang muslim dan muslimah. Ya, secara pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita di keluarga kita, bagaimana kita menata keluarga kita di perusahaan kita, bagaimana kita meningkatkan ya poin-poin kebaikan yang ada di situ sesuai dengan target yang ada. Ya. Nah, ini kan juga penting semua. Di masyarakat kita melakukan evaluasi kita dengan masyarakat kita, apa sih yang bermanfaat dari kita. Apalagi bagi muslim dan muslimah yang punya amanah di pundaknya. Ya, luar biasa untuk bangsa dan negaranya. Jadi sangat-sangat penting untuk melakukan muhasabah ini. Dan sekalian, apa sih pentingnya muhasabah? Urgensi muhasabah
dalam kehidupan kita. Coba sekalian, yang pertama adalah perintah Allah langsung untuk melakukan muhasabah. Yang kedua, orang yang melakukan muhasabah itu ada tanda kecerdasan dalam mensikapi kehidupan yang fana ini. Yang ketiga, ketika ada orang yang melakukan muhasabah, itu tanda ketakwaannya. Kita lihat pertama, perintah langsung dalam surat Al-Hasyr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat yang kedua, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jamaah yang mungkin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ayat memerintahkan pada orang-orang yang beriman, kita semuanya. Ada 3 perintah. Yang pertama, takwa pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Takwa gampang ya diucapkan. Kamu harus takwa, kita harus bertakwa. Tapi susah untuk melakukan takwa itu. Kenapa? Kita harus melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga kita meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua perintah apa? Untuk muhasabah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya jiwa itu, kita semua manusia, melihat kembali yang sudah lewat lighadin, untuk dijadikan sebagai apa? Bahan untuk melakukan perencanaan ya ke depannya. Lighadin. Ulama tafsir mengatakan lighadin itu adalah kaitan dengan lil akhirah. Untuk akhirat kita nantinya. Saat ini, dari 2021 kemarin, kita jadikan bekalan untuk melakukan penataan kembali, perencanaan yang baik kembali di tahun 2022. Khusus di perusahaan kita ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lupa pada Allah, kan gitu kan. Kemudian perintah yang ketiga, takwa juga. Ini luar biasa jemaah sekalian. Perintah 2 kali takwa diapit ya. Di tengahnya adalah perintah muhasabah. Ini pentingnya, urgensinya muhasabah dalam kehidupan kita yang fana. Yang kedua tadi, ciri orang yang cerdas. Rasulullah bersabda dari sahabat Shaddad ibnu Aus. An Shaddad ibni Ausin radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Ini ya, poin ini yang ada dalam hadis ini, karena ini ada dua sisi ya. Rasulullah bersabda al-kayyisu. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ya. Qala hadza haditsun hasan. Al-kayyisu, orang yang cerdas itu dalam mensikapi kehidupan yang fana ini, siapa itu? Mandana nafsahu, dana hasabah, orang yang melakukan muhasabah pada dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan juga dia orang-orang yang melakukan amal-amal. Untuk apa? Lima ba'dal maut, untuk hari setelah kematiannya. Karena kita akan kembali, ya kita perbanyak amal-amal kita. Tentunya dengan ada tadi muhasabah. Kemudian kita susun kembali, kita kelola kembali untuk melakukan amal-amal unggulan kita. Wa amila lima ba'dal maut. Jadi sekalian bapak-bapak, ibu-ibu ya, kita enggak abadi, ya kan? Enggak ada yang abadi. Kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala, yang ditanya adalah amal kita. Ayyukum ahsanu amala. Ini yang harus kita persiapkan terus. Kemudian sahabat Umar jemaah sekalian juga khusus ya mengingatkan pada sahabat-sahabat yang lainnya kaitan muhasabah. Wa yurwa an Umar bin Al-Khattab, sahabat ya, khalifah yang kedua yang wafatnya terbunuh, sahabat Umar ini ya. Al-Khulafa ya, yang 4 itu kan 3-nya wafatnya terbunuh ya. Sahabat Umar, sahabat Uthman,
dan sahabat Ali. Qala hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar wa innama yakhifful hisabu yaumal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya. Beliau mengingatkan pada sahabat yang lainnya, hendaknya kalian semua itu melakukan muhasabah pada diri kalian sebelum kalian dihisab nantinya. Jadi jemaah sekalian, yang ketiga, orang yang melakukan muhasabah, tanda ketakwaan kita. Masya Allah. Ini seorang tabi'in ya. Al-Imam Maimun ibnu Mihran. Beliau mengatakan, la yakunul abdu taqiyan. Nggak sampai seorang hamba itu mencapai atau naik pada tangga taqiyan, ketakwaan itu, hatta yuhasiba nafsahu. Sampai dia harus melakukan muhasabah pada dirinya. Nah, ini pentingnya muhasabah. Sekalian, nah ini waktunya ya, sudah mau jam 1 ya. Harus ada semangat baru. Ya, kalau kita sudah melakukan muhasabah, tahu semuanya mana yang perlu kita tingkatkan, mana yang perlu kita tinggalkan. Ini apa? Harus ada energi yang baru. Semangat yang baru. Ada gelora yang baru dalam kehidupan kita untuk melakukan amal-amal kebaikan itu. Sekalian, jangan sampai kalimat lemah, lesu, dan menyerah harus kita buang jauh-jauh. Ya. Inilah karakter atau tipe para sahabat yang bersama-sama Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Gak pernah dia merasa lemah, kemudian lesu, menyerah gitu. Ini ayat ini, surat Ali Imran 146 ini. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir. Berapa banyak ya sahabat-sahabat, ulama-ulama dari kalangan orang-orang yang alim yang bersama-sama berjuang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama wahanu lima asabum fi sabilillah. Gak pernah dia lemah. Wahan. Ketika ada musibah dalam perjalanan dakwahnya. Wa ma du'afu. Gak pernah lesu. Ya. Lemes. Dalam kerja-kerjanya. Wa mastakanu. Dan gak pernah dia menyerah. Coba kalau kita melihat ya. Kembali sejarah risalah Islam ini saat 13 tahun di Makkah, kemudian 10 tahun di Madinah. Luar biasa, coba sekalian. Tujuan ya, risalah ini kan luar biasa. Untuk dunia itu. Rahmatan lil alamin. Padahal saat itu ya, orang Arab kan nggak tahu ya. Tapi misinya risalah ini ada rahmatan lil alamin. Untuk manusia dan juga semuanya alam ini. Ya, sekalian. Dan ini hadis yang kaitan dengan bagaimana kita hijrah. Meninggalkan sesuatu yang gak berfaedah lagi. Kemaksiatan tadi kan. Ketika kita muhasabah tahu ya. Yang kita harus tahan itu apa. Ya. Inilah poin-poin kaitan dengan orang melakukan perubahan. Dari syirik ke tauhid. Jangan sampai ya, kalau kita membaca dalam surat Al-Fatihah ya, 17 kali minimal sehari semalam, ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiba-tiba kita syirik. Kita minta harta pada gunung, pada lautan, pada kuburan dan sebagainya. Dan kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Ya, fasta'inu bis-sabri was-shalah. Lakukan kesabaran dan juga salat terus kan. Itu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dari jahiliyah hidup kita Masya Allah jauh dari nilai Islam, ya Islamiyah. Ya. Kita harus benahi semuanya. Nifak, keikhlasan. Muslim tapi masih munafik.
muslimah tapi masih munafik, ya. Kita harus ikhlas, mengikhlaskan dalam diri kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Kemudian juga kalau kita ada kelemahan, kita harus semangat. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, kemudian waktu harus kita kelola dengan baik. Nah, ini ada dua hal yang harus kita hati-hati di sini. Banyak manusia tertipu dengan dua hal. Kaitan apa? Kaitan kesehatan dan juga waktu luang. Ya kan? Kesehatan kalau nggak kita kelola dengan baik, ya, muspro namanya. Ya, sia-sia. Sehat ya, tapi nggak untuk amal-amal unggulan, amal kebaikan, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu, tapi kita nggak kita lakukan. Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Nih jemaah sekalian, coba saya tanya lagi kepada Pak MC ini, gimana waktunya sudah mendekati jam 1? Jadi intinya tadi muhasabah, kemudian kita melakukan pengelolaan waktu-waktu kita, pemahaman waktu ini. Ini beberapa poin ya. Halo? Gimana? Taib yang beberapa poin lagi ya. Kaitan dengan waktu, waktu itu adalah kehidupan kita. Ya kan? Faqala aliman ala Hasan innama anta ayyamun majmu'atun. Kullama madha yawmun madha ba'duka. Kamu, kita semua adalah kumpulan hari-hari itu. Ya kan? Kalau sudah satu hari sudah lewat, sebagian kehidupan kita sudah lewat. Dan itu juga dijelaskan oleh Rasulullah. Ternyata setiap hari, ya, atau setiap malam, hari-hari yang datang pada kita itu bicara. Faqala ana khalqun jadidun, saya ini makhluk yang baru. Dan saya akan menjadi saksi atas amal-amal kalian. Loh, luar biasa jemaah sekalian. Hari ini hari Kamis, bukan Kamis yang lalu, sudah lewat tuh. Dan hari itu mengatakan, fa inni law qad madaitu lam tarani abada. Kalau saya sudah lewat, kamu tidak akan melihat saya lagi. Sudah lewat. Hari Kamis ini Kamis yang baru. Yang bicara pada kita, lakukan kebaikan untuk saya. Kenapa? Saya akan menjadi saksi kebaikan-kebaikan itu. Dan begitu pula kata Rasulullah, wa yakunul lailu mithla dzalika, dan juga malam itu juga melakukan begitu. Ada seorang sahabat yang sangat-sangat menyesali ada suatu hari tapi nggak tambah amalnya. Ya, ini sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, saya nggak pernah menyesali sesuatu sebagaimana saya menyesali suatu hari yang sudah matahari sudah terbenam, jelas usia saya, ajal saya sudah berkurang, tapi amal saya tidak bertambah. Al-Quran juga mengingatkan pada kita tentang waktu. Surat pendek ini luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Semua manusia rugi kecuali orang beriman pada Allah. Dan juga orang-orang beramal saleh. Orang-orang yang saling memberikan tawasi di antara mereka kaitan dengan al-haq dan juga kesabaran. Ingat hadis yang mengingatkan ya 5 hal ya. Jangan sampai melupakan 5 yang lainnya. Igtanim khamsan qabla khamsin. Cari keuntungan dari 5 hal sebelum datangnya 5. Waktu muda kita sebelumnya tua kita. Sehat kita sebelum ada sakit kita. Kaya kita sebelum kita miskin. Ada waktu ya, yang luang sebelum kita sibuk dengan waktu yang lainnya. Kemudian kaitan dengan kehidupan kita sebelumnya kita wafat. Ini dan juga al-hadis rawahu Imam Al-Hakim dan dikatakan haditsun sahih ala
syarti asy-syaikhain. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, dan ini ada 4 hal yang perlu kita waspadai. Ya, kaitan dengan umur kita, kaitan dengan ilmu kita, kaitan dengan harta kita, dan juga kaitan dengan fisik ya, badan kita ini. Harus kita optimalkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adanya usia atau umur akan ditanya. Ilmu kita harus juga ditanya. Apakah bermanfaat atau tidaknya? Apakah untuk membimbing orang lain atau untuk menyesatkan orang lain? Harta kita ditanya sumbernya dan juga alokasinya untuk apa semuanya. Kemudian juga jasad kita ini ditanya untuk apa? Dikasih sehat, dikasih yang luar biasa. Maka di sini harus perlu ada pengelolaan waktu dengan perencanaan. Nah ini intinya jemaah sekalian. Nah, kita rencanakan kembali untuk membangun hal-hal yang ini. Ruang lingkup kita, ya. Harus ya, intinya ruhiyah kita harus berubah, ya. Pemikiran kita harus berubah. Skill yang kita bangun harus bertambah, ya. Skill-skill yang kaitan dengan kerjaan kita, ya. Kaitan dengan masyarakat dan sebagainya. Kaitan dengan amal-amal kita, ya, harus ada perubahan-perubahan. Kemudian juga komunikasi yang baru dengan semua orang, ya, semua bangsa, anak bangsa, semua manusia. Komunikasi penting, ya kan? Hadisnya kan gitu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa khaliqin nas, lakukan komunikasi, ya, berinteraksi dengan manusia dengan akhlak yang baik, ya. Kemudian juga kita sama-sama ada kolaborasi yang baru dengan yang lainnya. Melakukan apa? Amal jama'i, ya. Kaitan dengan apa? Ta'awanu bil birri wa taqwa. Ta'awun kaitan dengan kebaikan, takwa. Nah, ini ruang lingkup amal soleh, ya. Intinya itu. Akidah, ibadah dan amal soleh yang banyak sekali, ya kan? Jadi jemaah sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi inti kajian kita ini bagaimana kita terus selalu melakukan muhasabah. Bisa muhasabah itu harian, bisa pekanan, bisa bulanan, bisa mungkin 3 bulan atau 4 bulan, 6 bulan dan tahunan. Yang penting kita selalu muhasabah itu. Dan juga kita melihat perencanaan kita tadi atau di awal tahun ini apa sih yang belum kita lakukan. Atau mungkin strateginya yang perlu kita rubah. Ya kan? Itu juga penting sekali, dan kemudian kita harus terus semangat, ya. Kita semangat. Orang semangat itu dia memahami makna kehidupan ini. Kehidupan ini kan akan kembali kita. Ada tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita beribadah pada Allah. Nah ini ya, pemahaman kayak beginilah biar energi baru, semangat baru dalam kehidupan kita. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.